Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas Algoritma dan Pemrograman 2A. Di sini ada saya, Rafinani Rahmadila, dengan NIM 2024 10 10 11 07, dan teman saya. Rozi Diaul Haq dengan NIM 2024 1010 1144. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang proyek UAS atau proyek tugas besar yang telah kami kerjakan. Pertama-tama di sini kami akan menjelaskan tentang konsepnya terlebih dahulu yang akan dijelaskan oleh Gozi. Ya baik, di sini saya akan menjelaskan tentang judul yang kami ambil itu sebuah aplikasi yang digunakan oleh para penjual bakso untuk menghitung dan memperkirakan jumlah bakso yang bisa dimasukkan ke dalam panci atau kuali bakso. Dengan menggunakan aplikasi ini, penjual bakso tidak perlu repot untuk membuat percobaan sendiri apakah ini pas atau tidaknya itu. Sehingga tidak adanya potensi overload yang terjadi saat memasukkan bakso di dalam kualinya. Begitu. Nah, yaitu adalah sedikit gambaran konsep dari aplikasi kami. Jadi nanti dalam aplikasi kami kita bisa menghitung diameter, kita bisa menginputkan diameter dari bakso atau maupun dari kuali itu sendiri yang akhirnya nanti akan dikalkulasi dan digunakan untuk menghitung volume dari kuali dan juga per item yang akan dimasukkan dalam kuali tersebut. Oke, selanjutnya kita langsung saja ke codingan. Nah, yang pertama di situ ada vol total sama dengan di situ ada kita kita gunakan array kosong untuk menampung volume total per item dari uh, item nantinya. Nah, lalu yang kedua di line 4 di situ ada valmin, yaitu uh, array kosong yang digunakan untuk menampung harga per itemnya. Lalu yang selanjutnya di line 5 yaitu val total, itu untuk array kosong yang digunakan untuk menampung menampung harga total dari item. Nah, terus yang count total itu ada array kosong yang digunakan untuk menghitung harga dari semua item. Nah, yang terakhir ada nama item. Di situ array kosong atau list kosong yang digunakan untuk menampung nama item nantinya. Nah, selanjutnya di sini ada fungsi pick. Nah, yang pertama di line 11 ada os.system CLS. Di sini digunakan untuk membersihkan tampilan sehingga terlihat lebih bersih. Nah, selanjutnya print pilihan item. Nah, di sini kita bisa memilih yaitu 1 bakso, 2 tahu, dan 3 siomay. Nah, di sini ada perintah untuk menginputkan pilih item yang akan dihitung nantinya. Nah, jika di sini ada if choose sama dengan 1, jadi jika kita memilih item 1 yaitu bakso, nah maka di sini kita akan punya variabel d bakso sama dengan integer input masukkan diameter bakso. Maksudnya adalah variabel d bakso ini digunakan untuk menginputkan diameter bakso dengan karakter yang diharuskan yaitu integer atau angka. Selanjutnya, begitu pula dengan C bakso dan juga P bakso. C bakso ini digunakan untuk memasukkan jumlah bakso, sedangkan P bakso digunakan untuk menginputkan harga per baksonya. Untuk tipe karakternya sama, yaitu integer atau angka. Lalu yang di line 11 ada V bakso atau volume bakso.
Nah, volume bakso di sini kita kalkulasikan dengan 4/3 dikali Pi, yaitu 3,14 dikali diameter bakso per 2, lalu dipangkatkan 3. Lalu di line 20 kita bisa menambahkan bakso ke dalam array yang tadi disiapkan, yaitu array nama item. Nah, kita juga tambahkan append di situ V bakso ke dalam file total dan P bakso ke dalam file min, lalu C bakso kita append juga ke dalam count total. Nah, selanjutnya jika pengguna memilih 2, nah maka pengguna akan disuruh untuk memasukkan yang pertama, yaitu panjang tahu atau dengan karakter integer di situ. Lalu setelah itu disuruh untuk memasukkan tinggi tahu dan juga lebar bahu, karena volume tahu di sini kan panjang kali tinggi kali lebar. Jadi kita membutuhkan panjang, tinggi, dan juga lebar. Lalu di sini ada variabel C tahu di line 29. Nah, di sini kita disuruh untuk memasukkan jumlah tahu. Lalu P tahu yaitu masukkan harga per tahunnya. Sama seperti yang bakso. Selanjutnya kita hitung di line 31, kita hitung volume tahu, yaitu lebar tahu dikali tinggi tahu dikali dengan panjang tahu, seperti itu. Lalu tahu tadi kita append-kan ke dalam nama item, dalam array atau list kosong yang sudah disiapkan tadi. Begitu pula dengan V tahu atau volume tahu, kita append ke dalam volume total per itemnya. Lalu P tahu kita append-kan ke file min, lalu C tahu kita append-kan ke count total. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya masih sama konsepnya, namun di sini jika kita memilih 3, nah kita akan disuruh untuk menginputkan diameter siomay dalam karakter integer. Nah, setelah itu kita disuruh untuk menginputkan jumlah siomay dalam karakter integer juga, lalu masukkan harga per siomay dalam karakter integer. Nah, lalu di sini kita akan menghitung volume dari siomay. Nah, volume dari siomay di sini kita buat seperti bakso, yaitu volume dari bola ya, volume bola. Nah, karena kan dari struktur siomay itu kan yang paling padat adalah bolanya, sedangkan siomaynya dari kulitnya itu kan bisa kebentuk-bentuk nantinya. Jadi kita cukup hitung dalam volume bola saja. Lalu siomay itu nanti kita append kan, kita tambahkan ke dalam variabel kosong atau variabel list kosong, yaitu nama item. Lalu volume siomay kita juga append-kan atau tambahkan ke dalam variabel list kosong, yaitu file total. Begitu pula dengan P siomay ditambahkan ke dalam file min, dan juga C siomay ditambahkan ke dalam count total. Ya baik, selanjutnya di line 46, di sini kita diminta untuk menginputkan ingin memilih item lagi dengan antara jawaban Y atau T. Nah, lanjut, apabila memilih pilihan T, maka akan dilanjutkan dengan ini OS sistem CLS clear yang untuk membersihkan halaman, terus menginputkan diameter panci di panci ini, terus menginputkan jumlah tinggi panci di H panci. Nah, terus di V panci ini akan dihitung volume dari panci tersebut menggunakan volume tabung yang P dikali tinggi dan dikali diameter bagi 2 di pangkat 2. Lalu di sini min price-nya ini adalah harga
jumlah minimal yang bisa dimasukkan di dalam koin nanti. Ini terus menggunakan minimal dari jumlah minimal minimal dari jumlah per itemnya itu dikurangi satu. Nah, di sini berfungsi agar setiap item yang diinputkan nanti uh, dari masing-masing jenis nanti bisa meminimalkan jumlah yang sama. Itu terus di sini ada file total yang sama dengan file min. Yang mana tadi itu file total itu harga yang sudah dikali dengan jumlahnya itu dikembalikan ke harga per satuan itemnya. Lalu di sini ada fungsi iteratif yang menggunakan for i in range dan line count total ini menggunakan jumlah list yang ada di list count total ini. Terus di sini menggunakan iteratif yang mana menggunakan i. Jadi di sini list dengan nomor urut i itu nanti dikurangi dengan jumlah minimal tadi non agar rata. Terus nanti V panci ini tadi volume panci yang sudah dihitung tadi dikurangi dengan volume total per item yang volume total per item lalu dikali dengan jumlah minimal tadi, sehingga nanti rencana itu yang dihitung di knapsack itu hanya volume sisa dari pengurangan volume total panci yang sudah dikurangi volume kali jumlah minimal ini. Terus di volume total per item volume total per item dengan nomor i ini nanti menggunakan volume total juga per item yang dikali dengan jumlah per itemnya itu. Terus ini juga harga per itemnya itu dikali dengan jumlah total per item. Lalu masuk di percabangan if V panci. Nah, ini apabila V pancinya itu setelah dikurangi dengan jumlah minimum tadi, apabila nilainya 0 atau kurang dari 0, itu maka nanti akan muncul, maaf, panci tidak mencukupi, coba mengurangi masing-masing item sebanyak minimal price dibagi 4. Nah, di sini itu menggunakan jumlah minimal dibagi 4. Itu hanya untuk estimasi pengurangan jumlah item agar tidak overload, gitu aja. Itu. Maaf, di sini, nah gini. Nah, ini apabila volume panci lebih dari 0, nah itu nanti akan ngeprint masukkan masing-masing item sebanyak minimal jumlahnya tadi, biji, dan akan mendapatkan jumlah nilai sebanyak, nah ini jumlah nilai ini jumlah nilai minimal dari berarti ini merupakan nilai harga dari jumlah minimal yang ada. Ini menggunakan nilai menggunakan jumlah minimal dikali dengan harga per itemnya, gitu. Terus dan tambahan nilai dari sistem knapsack sebanyak, nah ini menggunakan fungsi hitung knapsack ini, yang mana menggunakan parameter V panci, vol total, dan jumlah list dari file total. Yang mana fungsi hitung knapsack ini ada di bawahnya ini nanti. Nah, ini apabila pertanyaan tadi itu diinputkan dengan Y, maka fungsi akan mengembalikan di fungsi pick ini tadi, sehingga mengulangi tadi.
mengulangi untuk menginputkan item lagi. Nah, begitu. Lalu di bawah ini ada fungsi menghitung knapsack-nya itu menggunakan parameter capacity, volume, values, dan line. Nah, di sini tadi sudah dimasukkan yang mana menggunakan kapasitas vol panci, terus ini volume per barangnya, terus di sini harga per barangnya. Dan line ini eh, menggunakan list untuk menghitung di bagian mana baris listnya nanti gitu. Nah, ini misal menggunakan base case if line sama dengan 0 or capacity sama dengan 0, yang mana berarti apabila volume pancinya itu udah habis, maka ini udah berakhir, dan line line-nya itu maksudnya berarti setiap yang ada di list itu tuh udah mencapai 0, berarti sudah mencapai di bagian kiri sendiri, itu nanti sudah berakhir. Return 0 ini tadi. Lalu masuk di percabangan if, yang mana menggunakan volume yang tadi itu vol total di bagian baris line. Nah, di sini kan setiap baris di list itu jumlahnya dikurangi 1. Nah, ini maka menggunakan line kurangi 1. Gitu. Nah, apabila di bagian kolom line ini masih lebih dari kapasitas yang ada, maksudnya itu jumlah volume per itemnya tadi apabila melebihi dari kapasitas volume panci tadi, nah itu maka return menghitung knapsack dengan menggunakan capacity, volume, values, dan line 1 tadi, yang merupakan parameternya juga sama. Lalu apabila menggunakan percabangan else, nah berarti selain dari ini, nah itu nanti masuk di bagian yang menghitung jumlah knapsack-nya. Nah, ini menghitung dari harga yang sudah pas dipilih. Nah, ini nanti untuk mengecek jumlah item yang ditambahkan itu apa aja, nah, nanti menggunakan print nama item line kurangi 1 sebanyak menggunakan list jumlah tadi line kurangi 1. Lalu di sini return max values line kurangi 1 ditambah menghitung knapsack ini dan lain-lain ini. Nah, ini fungsinya itu menghitung harga maksimal tadi itu terus ditambahkan dengan jumlah dari fungsi ini. Jadi nanti itu fungsinya itu seperti konsep knapsack gitu. Jadi yang di bagian ini apabila misal nanti itu volumenya itu melebihi, maka diloncati, terus nanti masuk di perintah ini. Apabila nanti volumenya itu mencukupi, terus dan nilai harganya itu lebih tinggi, nah itu maka nanti bisa ditambahkan di sini. Nah, begitu. Menggunakan values maksimal tadi itu tadi ditambahkan dengan fungsi menghitung grafik tadi untuk mengembalikan tadi. Agar nanti itu bisa bertahap yang harganya tinggi-tinggi itu nanti bisa ditambah-tambahkan gitu. Lalu terakhir ini print menu, yang mana ini merupakan judul. Lalu silakan pilih menu yang telah disediakan. Terus ini ada pilihan nomor 1 itu menghitung item, nomor 2 keluar. Nah, di sini nanti ada pertanyaan yang disuruh memilih pilihan. Apabila memilih nomor 1, nah itu nanti akan memasuki di fungsi pick in tadi, yang mana langsung
memilih untuk menginputkan item. Begitu. Nah, bila menginputkan nomor 2, nah ini maka sistem akan berakhir. Begitu. Nah, itu mungkin sekian penjelasan dari source kodenya. Oke, baik. Itu tadi penjelasan dari shortcode dari aplikasi kami. Selanjutnya, kami akan mencoba untuk mendemonstrasikan output dari codingan ini. Langsung dicoba run aja. Nah, selamat datang di Kang Bakso AMD. Nah, silahkan pilih menu yang disediakan. Nah, ini adalah tampilan awal. Kita disuruh untuk memilih pilihan 1 hitung item dan 2 keluar. Kita coba untuk hitung item. Kita pilih 1. Nah, di sini kita akan diberi pilihan lagi, yaitu ada item bakso, tahu, dan juga siomay. Kita akan mencoba untuk pilih item bakso 1. Nah, di sini seperti yang sudah dijelaskan tadi, yaitu kita masukkan diameter bakso. Nah, kita misalkan 7. Lalu masukkan jumlah bakso. Oke, kita misalkan 20. Masukkan harga per baksonya. Per 1 bakso ya ini. 1.000. Nah, kita diberi pertanyaan, apakah ingin memilih item lagi atau tidak? Jika kita memilih Y, artinya iya. Nah, maka kita akan diberi menu pilihan item lagi. Sekarang kita coba untuk memilih tahu. 2. Nah, masukkan panjang tahu. Masukkan tinggi tahu. Masukkan lebar tahu. Masukkan jumlah tahu. Oke, masukkan harga per tahu. Oke. Nah, ingin memilih item lagi. Nah, kita coba tidak ya. T. Nah, kita akan disuruh untuk memasukkan diameter dari panci atau kuali. Oke, kita coba masukkan. Oke, next. Kita masukkan tinggi panci. Setelah kita menginputkan tinggi panci, maka kita akan mendapatkan hasil, yaitu jika kita masukkan masing-masing item sebanyak minimal 17 biji, nah kita akan mendapatkan jumlah nilai sebanyak 59.500 dengan tambahan nilai dari sistem Knapsack sebanyak 3.500. Jadi kita masih bisa menambahkan tahu sebanyak 1 dan juga bakso sebanyak 3. Yang totalnya yaitu 3.500. Oke, mungkin itu aja demonstrasi dan juga penjelasan dari project kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.